Jazakillahu khairan. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ummahat wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang menjelang sore hari ini kita dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu, majelis tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Salawat beriring salam semoga selalu dihaturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ummahat wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakumullah. Jamaah kajian majelis ta'lim dan dakwah yang dirahmati Allah, baik yang hadir hari ini di Masjid An-Nur dan juga yang menyaksikan secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, amin Allahumma amin. Tema kita pada kali ini adalah melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergauli mereka. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas yaitu keteladanan Rasulullah dalam mempergauli orang-orang miskin, fakir miskin, betul. Kali ini lanjutannya bahwa ada ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah untuk memberikan motivasi bagi kita. Di dalam Quran surah An-Naba ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Artinya memang Allah jadikan pergiliran siang dan malam bukan hanya sebuah fenomena biasa. Zat yang maha kuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang fungsi malam dan siang ini berbeda.
Kalau seandainya manusia itu hidup malam terus, maka juga tidak ada kehidupan. Sebaliknya kalau siang terus, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Makanya Allah jadikan pergiliran siang dan malam sebagai bagian dari rahmat Allah. Dan salah satu di antara rahmat Allah, Allah ciptakan siang hari adalah fungsinya ma'asya, untuk mencari penghidupan. Kalau kita bicara sejarah manusia, dulu sejarah manusia ya sederhana. Bagaimana dia mensyukuri kehidupan, nikmatul hayah. Nikmat kehidupan ini disyukuri dengan cara ya mereka bertahan hidup. Makanya sejarah manusia itu tidak akan pernah terlepas dari ekonomi. Sama, ada aktivitas-aktivitas ekonomi dalam rangka mempertahankan kehidupan. Dulu secara sederhana Adam dan keturunannya memanfaatkan apa yang ada di alam semesta. Maka pekerjaan Nabi Adam dan anak keturunannya bagaimana mengolah apa yang sudah Allah tumbuhkan di bumi. Bagaimana mereka memanfaatkan hewan-hewan yang ada di sekitar mereka. Jadi kegiatan ekonomi pada saat itu ya sekedar makan dan minum, bertahan hidup. Adapun aktivitas ekonomi berkaitan dengan mata uang, alat tukar, kita kenal yaitu dengan cara barter. Dengan cara barter, kamu punya apa, saya punya apa, sukarela dianggap sebanding, udah selesai. Jadi kalau orang dulu sederhana sebenarnya, mereka jadikan siang itu mencari penghidupan. Targetnya bertahan hidup. Hari ini bisa makan dan minum, ya alhamdulillah udah. Hanya orang zaman sekarang kegiatan ma'asya ini tidak hanya sekedar untuk makan dan minum. Ia jadikan bahwa kegiatan dia mencari uang, itu adalah ataupun ma'asyah, itu dia mencari uang yang kebutuhannya bukan hanya untuk makan dan minum, tapi kebutuhan yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kami adakan bagimu di muka bumi itu, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, ma'ayish, sebagai sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah, kita kembali di sini Ummahat dalam pembahasan yang lalu, bahwa dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya
Allah membagi penghidupan itu hanya ada dua kategori. Yang pertama lebih dari cukup, yang kedua adalah cukup untuk bertahan hidup. Maka oleh karenanya bahwa kalau kita mau kembali kepada tujuan penghidupan kita sederhana, berkaitan dengan kebutuhan itu, ya makan dan minum dan kebutuhan pokok. Dan pada hakikatnya itu yang Allah jamin. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, menyandarkan urusannya kepada Allah, maka Allah cukupkan. Ya Allah cukupkan, Allah jamin. Yang dicukupkan itu adalah kebutuhannya, bukan keinginannya. Maka kita harus lebih sederhana umat sekalian dalam memahami kehidupan ini. Karena pada asalnya kehidupan kita ya sederhana, makan minum sudah alhamdulillah. Kayak dulu kita sama orang tua kita dulu, kita disuruh makan yang banyak supaya kalau perut sudah kenyang itu gak kepengen apa-apa. Umat itu pergi ke sini, ke Sukarame, Bandar Lampung, dari daerah barangkali jalan-jalan dan kondisi lapar, udah habis tuh kantong. Tengok kanan ada seblak, tengok kiri ada bebek mercon. Ini macam-macam mau masakan, bikin kita tertarik. Artinya apa? Artinya ya sudah. Yang tadi aktivitas ma'isyah penghidupan itu makan dan minum, naik grade-nya. Makan minum lezat. Naik lagi, sekarang populer lagi, makan minum lezat, gak apa-apa kurang lezat, tapi tempatnya oke untuk hangout kayak gitu. Apa namanya? Instagramable tempatnya. Kok tahu ya? Pokoknya yang penting dia cocok untuk posting di Instagram. Cobalah kita lihat itu rumah makan bagus-bagus, lampunya terang-terang. Dulu itu pemborosan itu. Ngapain di rumah makan lampunya satu ruangan 20, dihitung-hitung 20. Kalau dulu ya 2 udah kelar. Oh rupanya itu daya tarik. Orang macam lagi rumah makan ada ayunan. Siapa yang mau ayunan? Mau makan mau ayunan. Itu lagi rumah makan dibikin seperti di atas perahu. Ini mau makan aku mau di atas perahu. Kalau bagi teman-teman kita nelayan, ngapain makan di tempat begitu? Kita tiap hari di atas sampah, gak ada istimewanya. Akhirnya lebih dari sekedar makan dan minum, lebih ada nilai prestis, ada nilai yang lain, dan inilah yang menyebabkan kebanyakan di antara kita jadi kurang bersyukur. Rasanya kurang. Sebenarnya yang kurang bukan kebutuhan, tapi lifestyle-nya. Ya. Yang kurang bukan basic need-nya. Yang kurang bukan basic needs-nya, tapi yang kurang adalah yang kurang adalah berkaitan dengan luxury needs-nya. Jadi bukan basic tapi lux, suatu yang mewah, itu yang kurang. Maka oleh karenanya kita itu diingatkan qalilan ma tashkurun, amat sedikit kamu bersyukur. Seiring dengan banyak sekali problematika kehidupan karena ada penyimpangan dalam makna kehidupan, ada penyimpangan dalam tujuan kehidupan,
Seiringnya ada orang yang punya dua penyakit, yang penyakit ini sama-sama keliru. Sama-sama keliru. Ada orang yang hulu berlebihan. Ada yang justru dia terjebak pada tarakhus, meremehkan. Apa orang yang hulu di dalam ini? Orang yang hulu adalah orang yang punya penyakit at-tama' wal hirs, yaitu rakus dan cinta dunia. Sehingga dia berlebihan untuk mencari maisha itu. Dari mulai dia bangun sampai tidur, pikirannya nyari duit, membuat tambang emas dalam hidupnya. Kalau bisa, maaf gitu, kalau bisa duduknya aja, tempat duduknya jadi emas. Apa? Banyak, karena orang duduk pengennya jalan tambang emasnya. Orang sering disebut dengan passive income, pemasukan pasifnya. Wah, dikejar habis-habisan sampai nggak ada waktu libur. Sehingga nggak punya waktu. Kalau ditanya lebih dalam, untuk apa sih kamu kerja? Saya kerja untuk membahagiakan orang tua. Saya kerja untuk membahagiakan keluarga. Tapi begitu dia nyari uang, dia dapat uang, keluarganya ditinggal karena nggak ada waktu libur. Maka nggak tercapai tujuan. Ada orang yang kemudian kerja numpuk harta sampai supaya cukup 7 turunan. Mungkin juga orang tua kita dulu atau leluhur kita kerja untuk mencari harta 7 turunan. Cuma kita keturunan yang ke-9. Jadi nggak dapat sampai keturunan ke-7. Jadi jangan mikir ke sana. Nambah terus, kita nggak punya waktu untuk bisa sekedar santai-santai, nggak bisa. Waktu demi waktu berlalu, kita sampai tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka tanyakan pada diri kita, apa yang kita cari. Orang yang rakus dunia itu Allah akan jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Apapun yang dia raih, dia akan selalu kurang. Ini penyakit yang pertama, hulu. Ya. Penyakit yang kedua, sedikit kemarin kita singgung, ada satu orang tertentu, kondisi tertentu. Orang yang justru meremehkannya, gak mau nyari uang, tidak punya semangat mencari uang, pengennya minta-minta aja. Ini penyakit, sama-sama penyakit. Jadi satu sisi ada orang yang berlebihan rakus dunia, di satu sisi ada penyakit yang bertolak belakang, yaitu adalah orang yang meremehkannya, yaitu orang-orang yang malas bekerja. Malas. Orang yang tidak punya kemauan. Sering saya sampaikan ke ummahat itu, pepatah kita bilang kalau orang punya kemauan ada 1000 jalan, kalau nggak punya kemauan akan ada 1000
Alasan suruh dagang nggak punya modal. Alasannya nggak punya modal. Suruh dagang saya tidak punya skill, atau suruh kerja saya tidak punya skill. Dagang nggak punya modal, kerja nggak punya skill, apalagi alasannya. Yang ketiga sakit-sakitan, apalagi alasannya. Ya 1000 banyak, 1001 alasan. Namanya orang punya kemauan. Dia hanya akan menyalahkan kondisinya. Dia hanya akan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang terjebak pada angan-angan, bukan cita-cita. Apa bedanya umat antara angan-angan dengan cita-cita? Kalau angan-angan itu kepengenan tapi tidak berusaha memenuhi sebabnya. Kalau harapan atau cita-cita itu adalah keinginan yang disertai upaya memenuhi sebab-sebabnya. Maka seringkali Rasulullah itu memberikan ibarat orang-orang yang mereka itu bekerja keras seperti petani. Ini biasa. Seperti petani. Petani itu gimana sih? Banyak Rasul itu memberikan permisalan. Bahkan pepatah orang Arab juga sering memberikan satu tamtsil, perumpamaannya adalah petani. Yang kita kenal apa? Mayyazra' yahsud. Mayyazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia yang memetik, mengetam, memanen. Apa artinya? Artinya ya nggak mungkin orang itu memanen kalau tidak itu salah Ustaz. Saya panen nggak nanam, buruhin orang sama aja. Tapi secara umum ya, secara umum bahwa orang yang menanam itu yang memanen. Tapi jangan salah, petani itu menanam bukan karena sudah dipastikan memanen. Ya sudah. Petani itu nanam bukan berarti dipastikan panen. Beda dengan pegawai. Pegawai tetap atau ASN itu bekerja dengan keyakinan tanggal sekian pasti gaji, dan kalau gajian itu ada SK-nya, tidak mungkin kurang kalau dia memang tidak melanggar aturan atau tidak melanggar regulasi, atau mungkin dia tidak bolos, barangkali begitu, ada punishment-nya, ada hukumannya. Beda petani dengan pegawai itu beda. Kalau pegawai itu ya dia akan gajian, mau gimana pun dia akan gajian. Bahkan ada pos-pos tertentu pada jabatan-jabatan tertentu yang hanya dapat kursi tapi tidak dapat job, tapi dia dapat gajian. Ada kondisi gitu. Dia cuma dapat kursi tapi nggak dapat kerjaan. Ada
pos-pos tertentu di beberapa instansi itu kursinya ada, tapi kerjaannya nggak ada, gajiannya tiap bulan. Beda kalau petani. Sudah nggak mungkin memanen kalau nggak nanam. Ini kalaupun nanam tidak bisa dipastikan panen. Apalagi dalam kondisi cuaca yang tak menentu. Kalau dulu petani itu bisa ngira-ngira, oh ini musim rendeng, musim hujan. Sampai gini apa? Oh ini musim kemarau apa? Kan gitu. Oh sekarang musim apa? Musim durian. Jadi turun hujan durian, jebol semua. Ya ternyata duriannya enak ya katanya musimnya. Kamu jawab memilih kepengen durian. Mungkin orang bilang ini belum musim hujan, tapi ya tiap hari hujan. Kadang hujannya sangat-sangat lokal, ya. Sangat lokal. Di sini hujan terus petir 100 meter di atas itu kering panas. Yang kejadian belakangan. Maka ini memang kondisi yang kita pahami bahwa bagi petani benar juga sawah kotor. Jadi nanam itu belum tentu panen. Bibitnya susah. Ya, garamnya sekarang mahal semua. Kalau dulu masih ada gotong royong, sekarang uang semua udah. Belum pupuknya, belum insektisidanya, belum pestisidanya. Wah, modalnya banyak, panennya belum kan? Tapi ya namanya petani tetap kenapa? Punya harapan, punya cita-cita. Jadi kalau orang cita-cita dan sebabnya, makanya orang yang nggak mau kerja itu angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Tidak mungkin makanan itu turun dari langit. Karena susah kalau ada orang-orang begitu, karena penyakit yang kedua. Saudaraku, ini saya punya modal, kamu jualan lah. Udah ada modal, dia alasannya apa? Saya tidak cinta dunia. Saya nggak mau moyo-moyo nyari dunia. Loh, faktanya selama ini minta-minta kepada orang lain. Dikasih kerjaan, gak mau. Dikasih modal usaha, yang penting duitnya, gak mau barang lah. Gimana? Pengennya gampang, instan. Ini penyakit gimana? Penyakit itu. Makanya ini penyakit jenis yang kedua. Penyakit jenis kedua. Dan ini relatif juga susah disadarkan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Di dalam satu hadis, ini penting pembahasannya. Ini saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Imam Muslim, barang siapa meminta harta kepada orang lain yang bukan menurut kebutuhan,
maka dia hanya akan meminta bara api. Sama saja dia minta banyak atau minta sedikit. Dalam hadis dari Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, artinya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik seseorang itu menganggul kayu dari hutan, ditebangin, lalu dia jual, daripada menemui seseorang dan meminta kepadanya, entah dia diberi atau tidak, kedudukannya sama, karena sudah minta berarti sama. Hadis Bukhari itu. Imam Nawawi itu menjelaskan hadis ini bahwa kalau ada pekerjaan yang mungkin dianggap hina, oh dia cuman A, dia malu itu dengan status A-nya itu lebih baik daripada minta-minta. Pakaiannya berdasi tapi minta-minta misalnya. Lebih baik manggul kayu, lebih baik bekerja kasar. Yang penting maka jangan dulu meminta kepada orang lain. Barangkali Allah tidak titipkan rezeki itu dikarenakan kitanya yang kurang gigih. Ini kan umahat bukan tanggung jawab umahat nyari nafkah, nanti di estafetkan atau disampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Masalahnya itu kita terbuai mimpi. Kadang apa yang harus dilakukan adalah bangun dari tempat tidurnya, bangun dari mimpinya, bangun dari angan-angannya, kerjakan. Jangan nunggu hebat baru bergerak. Bergeraklah hingga mau hebat. Pepatahnya bilang, jangan nunggu pintar baru belajar. Nanti deh kalau saya tidak amburadul baru belajar. Loh, justru belajar itu supaya tidak amburadul. Ilmunya jadi dalam konsep ini bahwa seorang mukmin bergerak, maju bergerak. Coba contoh Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mau miskin aja tidak bisa. Setidaknya dalam sejarah itu, dalam sejarah beliau itu ada 3 kesempatan beliau pengen miskin. Kalau Abdurrahman bin Auf ini, dia terlahir memang seorang yang yatim, kemudian dia orang yang cerdas, berdagang, dia jadi saudagar kaya raya. Maka dia miskinkan dirinya. Kapan itu? Saat berhijrah. Saat berhijrah dia miskin, memiskinkan diri. Makanya ketika dia hijrah nggak ada yang menyentuhnya. Katakan kepada orang-orang Quraisy, kalian nggak perlu menghadang saya nggak bawa apa-apa. Kamu cukup datang ke rumah saya, di situ banyak harta, silakan. Yang penting jangan ganggu saya. Berangkat hanya membawa apa yang melekat pada badannya. Allah.
orang kaya. Sampai di Mekah dia dipersaudarakan oleh seorang sahabat Ansor, Sa'ad bin Rabi, orang kaya. Orang zaman sekarang nggak mantep kalau orang kaya, orang kaya. Orang kaya. Dalam kisah yang luar biasa itu, kata Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku, saya punya 2 rumah, saya punya 2 kebun, saya punya 2 rumah, 2 istri. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku, pilihlah rumah mana yang kau akan tempati, kebun mana yang kau akan garap, dan pilihlah di antara istriku mana yang kau sukai. Nanti aku ceraikan dia dan saya nikahkan untukmu. Tapi ini beda kultur ya Allah. Jangan bilang, oh masa istri ditawarin ke orang. Ini kultur orang Arab beda. Kalau di Indonesia agak tabu ya, tak mungkin. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Abdurrahman bin Auf? Dia berdoa, barakallahu laka, semoga Allah berkahi dirimu, wa baraka li amwalika, semoga Allah memberkahi hartamu, wa baraka li wali ahlika, semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku pasar. Kalau orang punya kemauan begitu, Pak. Abdurrahman bin Auf gak minta modal kepada Sa'ad bin Rabi. Tapi kalau orang yang punya kemauan, ya sudah ke pasar, selesai urusan. Di pasar tuh banyak pekerjaan. Tanpa modal, saat Abdurrahman bin Auf melihat ada orang penjual onta sepi, nggak yang beli, dan beliau menangkap ada peluang di situ. Dia datang kepada penjual onta yang nggak ada yang beli. Saudaraku, boleh nggak saya jualin ontanya? Kamu tidak berkurang keuntungan yang biasa kamu dapatkan. Saya jualin ya. Saya nanti akan dapat keuntungan dari yang lainnya. Kamu pokoknya terima beres, untungnya nggak kurang. Tanpa modal, bantu jual. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Onta yang nggak laku itu karena ontanya ini sudah memang ya kualitasnya tidak ada nilai lebihnya. Maka Abdurrahman bin Auf melepas pelana-pelana onta. Pelana-pelana ini yang rusak-rusak dibenerin, yang kusam-kusam dibersihkan, sehingga pelana-pelana yang rusak itu jadi benar, yang kusam jadi cering lagi kayak baru. Sementara ontanya dijual dengan harga di bawah pasar. Kalau orang lain jualan onta sama pelananya, kadang pelananya belum tentu dipakai karena belum tentu cocok dan mungkin juga rusak. Nah, jadi dia menekan harga onta itu untuk dibawa pasar karena dilepas pelananya. Jadi ontanya laku karena dibawa pasar, orang kan beli, ngapain saya beli pelana, saya beli ontanya. Jadi ontanya dibawa pasar, laku keras. Terus dari mana beliau dapat keuntungan? Jualan pelana. Pelana yang diperbaiki tadi dijual, mendatangkan
Nah, dari situlah beliau punya modal. Gak butuh lama Umar. 3 bulan berikutnya dia sudah dagang modal sendiri. Itu loh, kalau orang punya kemauan itu begitu. Dan praktek itu bisa dilakukan, bisa. Maka ada seorang umat itu yang karena sebagai single parent, dia mau tidak mau harus bisa menjadi ayah bagi anak-anaknya pula. Dia bertarung. Ya udah datang ke pasar tanpa modal, mirip kayak Abdurrahman bin Auf. Dia cuma bantu jualan. Kalau nggak ada ya dia cuci piring, baik di rumah makan. Orang kalau kayak gitu giat, orang juga senang. Mau sekarang sudah punya kios banyak. Makanya kadang kita itu yang dilawan adalah diri kita sendiri. Masalah kemauan biasanya. Masalah kemauan. Adapun jenis pekerjaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang atau bagi manusia itu banyak. Dan ini pekerjaan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, yang direkomendasikan adalah pekerjaan yang kita sebutkan bahwa pekerjaan tertua adalah bertani. Kadang ada orang nggak menyadari, orang bertani itu kata Rasul sekaligus dia bersedekah. Gimana skemanya? Orang yang bertani itu dia bekerja sekaligus bersedekah. Kata Rasul, ini hadis riwayat Anas bin Malik, tidak ada seorang muslim yang dia menanam tanaman. Dia berusaha, lalu kemudian dia panen. Dia dapat rezeki dari itu, plus dia dapat sedekah. Dari mana sedekahnya? Karena sebagian dari tanam-tanamannya itu dimakan burung, dimakan binatang-binatang lain. Kata Rasul, itulah sedekahnya bagi orang-orang yang bertani. Yang ajaib, itu tidak mengurangi hasil. Jadi orang petani itu kadang nggak paham bahwa dia sedang banyak bersedekah. Mungkin bagi manusia itu nggak dipakai, tapi bagi ekosistem itu sangat bermanfaat. Dan itu sedekahnya para petani. Kalau kita misalnya bicarakan bahwa hari ini para petani kemudian menggusur sawah mereka, ya di tempat saya itu sekarang sudah nggak ada sawah, sulit nggak ada sawah. Tempat kita tinggal dulu sawah semua. Semenjak banyak mahasiswa di ITERA udah gusur semua sawah, jadi kos-kosan. Kalau semua orang berpikir yang sama, nggak ada yang nanam, gimana? Nggak ada apa-apa. Dan ini umat, kita harus punya kesadaran juga. Kondisi sekarang ini sudah banyak 18 negara krisis pangan. 18 negara krisis pangan, terutama Korea Utara. Dan ada makanan. Dan ini lebih mengkhawatirkan dunia daripada sebuah virus COVID itu. Krisis pangan. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita, jangan ngambur-ngamburin nasi, jangan mencela makanan. Kita di Indonesia ini luar biasa, Allah berikan kelebihan, masih ada makanan.
Sekarang sudah banyak upaya. Hasil-hasil panen kita, beras kita itu diekspor besar-besaran, ribuan ton, bahkan jutaan ton. Target. Makanya jangan buang-buang makan, jangan buang-buang nasi. Kemudian apa lagi? Pekerjaan yang kedua, berdagang, ya, bisa. Jenis pekerjaan yang mulia berikutnya kata Rasul adalah hasil tangan sendiri. Hasil tangan, produk-produk yang dihasilkan oleh tangan kita, kerajinan-kerajinan. Itu rezeki yang paling utama. Dan ini menempati rezeki paling mulia. Uang yang dihasilkan dari buah tangan sendiri. Pernah dengar Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud itu seorang raja, dilukiskan di dalam surat Saba ayat 10-11. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Dawuda minna fadlan. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud itu orang yang rajin berzikir. Wa alanna lahul hadid. Dan sungguh kami telah melunakkan besi untuk Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu mukjizatnya salah satu diantaranya Allah jadikan besi itu lunak di tangannya Nabi Daud. Ani'mal sabighatin wa qaddir fissab. Bahkan kata Allah, ya Daud, buatlah baju-baju besi yang besar dan buat pula anyamannya. Jadi Nabi Daud itu mata pencariannya untuk urusan makan dan minum bukan dari kerajaan. Beliau punya kerajaan besar, tapi untuk makan dan minum dia tidak memakan harta kerajaan. Makan minum dirinya dan keluarganya adalah mengandalkan kerajinan tangannya. Bikin kerajinan tangan. Apa kerajinan tangan Nabi Daud? Menganyam besi. Kalau kita yang nganyam rotan, bikin gerabah, bikin apa lagi itu, bikin kloso. Kalau Nabi Daud, kerajinan tangannya adalah kerajinan tangan nganyem besi. Jadi kalau besi itu di tangan Nabi Daud lunak. Mau bikin apa? Dari besi. Umahat biar sutilnya nggak bengkok-bengkok, bikin besi. Nah, baru yang ketiga adalah berdagang. Ini pekerjaan. Yang ketiga adalah berdagang. Di dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan tijarah, perdagangan yang sah, antara minkum, yang satu sama kalian mencapai persetujuan. Di sini Nabi juga salah seorang pedagang. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa at-tujarul udul, para pedagang-pedagang yang adil itu salah satu di antara sebab masuk surga tanpa hisab. Jadi ada pos surga yang tanpa hisab. Salah satunya adalah untuk para pedagang yang jujur. Dan Nabi itu ada satu buku, judulnya Muhammad At-Tujar. Nabi Muhammad itu seorang pedagang ulung. Nabi itu menguasai 70 pasar Jaziratul Arab. Jadi Nabi itu menguasai 70 pasar Jaziratul Arab. Prinsipnya dagang Nabi apa? 3. Beliau dagang untung, pemilik modal untung. Kedua, yang ketiga, pembeli beruntung, merasa beruntung. Kita sangat sulit menemukan pedagang begitu. Kadang orientasi untung dengan tujuan buntungnya para pembeli ketipu. Sulit itu. Bagaimana caranya? Yang jualan untung, yang punya barang untung, yang beli merasa beruntung. Ini cara jualan Nabi itu cuma itu jurusnya. Pedagang yang adil. Dia jualan untung jualan beliau, untungnya berlipat-lipat. Maka di hari ketika beliau membawa barang dagangan Ibunda Khadijah, barang-barang mahal, Khadijah berikan kepada Nabi, dan belum pernah beliau sebagai pemilik barang merasakan keuntungan yang berlimpah kecuali ketika dagangannya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum jadi suaminya. Khadijah itu jualan dagang berpuluh-puluh tahun, nggak pernah merasakan mendapatkan keuntungan yang berlimpah sebagaimana barang dagangannya ketika dibawa oleh Nabi. Kalau kita orientasinya memberikan keuntungan kepada pemilik modal, kadang yang jualan untungnya seret. Tidak bagi Nabi. Nabi juga untung besar. Yang menakjubkan lagi, yang beli merasa beruntung. Masya Allah. Karena kejujuran. Untung sedikit tidak masalah, tapi yang paling penting adalah kejujuran. Itu membawa keberkahan. Maka tadi, kalau bisa begitu, luar biasa, itu pedagang yang luar biasa.
Dan memang kalau berdagang ini adalah pekerjaannya orang-orang Quraisy terutama. Nah, surah Al-Quraisy ya. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi orang Quraisy itu memang jago dagang. Jago dagang orang Quraisy. Dia melakukan rihlah. Rihlah itu perjalanan dagang. Asyita was-sayf. Jadi kalau dagang itu melakukan impor, bukan hanya di dalam negeri tapi ekspor dan impor. Termasuk komoditas yang jadi andalan orang Quraisy itu apa? Kafur. Pulaannya di mana? Di Indonesia. Karena kafur ini nggak ada di tempat lain kecuali di Indonesia. Jadi kalau kita tahu hubungan orang Arab dengan Indonesia itu bukan di abad 14, sudah sejak awal peradaban. Karena komoditas yang dijajakan oleh orang Arab itu adalah jualannya kafur. Dan itu adanya di Baros, Sumatera Utara. Dikenalnya dengan kapur Baros. Kapur Barus aslinya Baros. Makanya dia satu-satunya kosakata yang bahasa Indonesia ada di dalam Al-Quran itu kafur. Kafur. Ada sungai di surga yang disebut sungai Kafur. Kafur di sini sungai Kapur. Orang Arab itu kenal kafur dari dulu. Kalau kita bicara sejarah Islam masuk di Indonesia, sekali lagi sejak awal kenabian. Orang-orang Arab itu biasa belanja ke Indonesia. Apalagi menggembala kambing. Ini pekerjaan yang dilakukan mayoritas Rasul Ulul Azmi. Jadi ada dari golongan Rasul punya gelar Ulul Azmi. Apa itu? Siapa mereka? Ulul Azmi minar Rusul dalam Al-Quran itu adalah para Rasul yang dia tangguh, teruji kesabarannya dan komitmennya di dalam memperjuangkan dakwah risaliyahnya. Di antaranya ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kelima-limanya adalah penggembala kambing. Nabi Nuh itu sebelum jadi tukang kayu, dia pintar kerajinan kayu. Makanya Allah buat dia perintahkan beliau untuk bikin bahtera. Ya memang Nabi Nuh jago, punya keterampilan sebagai tukang kayu. Tapi sebelum itu beliau menggembala kambing. Nabi Ibrahim penggembala kambing. Nabi Musa menggembala kambing walaupun cuma beberapa tahun saja. Karena beliau menggembala kambing itu pelarian dari Mesir di Memphis, kota Memphis di Mesir, untuk hijrah ke Madian karena dikejar-kejar Fir'aun yang pertama kali. Ketemulah dengan putrinya Nabi Syuaib yang kerjaannya menggembala kambing. Jadilah dia mantu menggembala kambing. Nabi Isa
Kerjanya apa? Apalagi Nabi Isa lahirnya aja di samping kandang. Makanya pengikut-pengikutnya disebut domba. Orang yang nggak jadi pengikutnya jadi domba tersesat. Siapa domba tersesat? Orang yang nggak ikut agama mereka. Nabi Muhammad menggembala kambing. Sebelum beliau dagang, beliau menggembala kambing kurang lebih 13 tahun. Dengan upah apa? Upahnya 1 kilo. Kita pernah bahas 1 kilo. Satu kilo itu, ini misalnya ada karung gandum, tangannya masuk ke karung gandum, berapapun yang dia raih dalam satu celupan tangan, satu kepalan, itulah 1 kilo. Upahnya Nabi menggembala kambing itu sehari 1 kilo. Itu pekerjaan yang gak ideal bagi Bani Hashim, keturunan bangsawan, darah biru lah bahasanya. Tapi menggembala, cuma upah 1 kilo untuk bertahan hidup, untuk makan itu 1 genggam. Artinya apa? Kadang kita tuh nyari pekerjaan harus wah, gajinya banyak. Ya sulit. Untuk hari ini kerja dulu lah. Kerja dulu. Nabi saja bekerja hanya untuk 1 kilo setiap hari, sekedar supaya apa? Satu, tidak jadi peminta-minta. Fungsi kita bekerja itu gitu, menjadi orang yang tidak meminta-minta. Yang kedua, terpenuhi kebutuhan. Sandang, pangan, papan. Yang ketiga, akselerasi ibadah. Kita punya uang, ibadah jalan. Mau kesini saja butuh bensin. Petralit berapa sekarang itu? 10.000, Kalau beli di eceran 13.000. Uang 13.000, 12.000. Butuh uang. Makanya fungsi 3, akselerasi ibadah supaya kita bisa ibadah. Apalagi mau haji, mau umroh, ya sedekah gitu, butuh uang. Maka banyak ulama-ulama dulu itu giat bekerja. Tujuannya apa Muhammad? Supaya mudah beribadah. Imam Ahmad bin Hanbal itu berhaji sampai 14 kali. Jadi jangan dikatakan ya Muhammad, orang haji sampai 2 kali pemborosan. Jangan gitu. Jangan gitu Muhammad. Itulah fungsi harta. Allah berikan kepada dia uang lebih, ya tujuannya supaya itu. Salah satunya. Kalau sedekah jalan, iya jalan, tapi haji juga jalan. Ulama Imam Ahmad itu haji sampai 14 kali. Jadi mana letak daripada pemborosannya? Udah. Kalau memang punya kemampuan, alhamdulillah. Saya ceritakan sedikit. Bagi yang punya uang, alhamdulillah, punya uang banyak manfaatnya. Hajinya bebas dari riba. Kenapa? Loh, haji kita itu riba, maka uang kita setor hari ini berangkat 22 tahun yang akan datang. Antriannya kan 22 tahun. Terus uangnya itu diapain? Beranak pinta itu bunga.
Kalau bicara kebutuhan biaya 25-35 juta nggak cukup haji. Pesawatnya itu berapa? Pesawat itu pulang pergi 15 juta itu standar pesawat. Makan sebulan, nah kebayang. Nginep di hotel sebulan, bayar mutawif, bayar tour leader, cukup nggak 35 juta? Nggak cukup. Kok bisa cukup? Karena bunga. Makanya bagi orang yang kaya raya punya uang, dia bisa haji furoda yang mungkin hanya harganya 150 juta paling murah, tapi bebas riba kan. Yang nggak punya uang 150 juta ajak suaminya haji backpacker namanya. Jadi haji backpacker bisa uang 35 juta cukup, tapi haji backpacker nggak nginep di hotel, nginepnya di masjid. Makannya goreng. Bukan goreng, maksudnya ngambil tempat sampah. Karena kalau di musim haji itu banyak makanan yang disediakan pemerintah. Ya, tinggal kita makan aja. Orang Indonesia tuh gengsi, nggak mau ngambil. Padahal itu fasilitas, boleh halal, nggak minta kok orang disediain. Cuma lidah kita itu biasa sambal terasi, jadi nggak bisa. Itu ya, Nabi menggembala kambing. Menggembala kambing. Ini yang direkomendasikan. Apa kata Rasul? Al-khuyala li sahibil ibil was-sabiru li sahibil ghanam. Keangkuhan bagi orang yang menggembala onta, kesabaran bagi orang yang menggembala kambing. Para ulama itu langsung membuat analisa. Kenapa Nabi Ulul Azmi semuanya menggembala kambing? Oh, manfaatnya menggembala kambing itu adalah melatih kesabaran, melatih kasih sayang. Makanya para Nabi Ulul Azmi kerjaannya menggembala kambing. Itu ternyata ditasbih oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang menggembala kambing adalah orang yang penyabar. Itu hadis Bukhari. Umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ayo gelorakan semangat kita, semangat orang-orang sekitar kita. Berusaha dulu. Jangan banyak menyalahkan kondisi. Pada hakikatnya kitanya yang belum bersungguh-sungguh. Aku lebih ada astagfirullah wa lakum wallahu a'lam bishawab. Waktu dan tempat anak kembalikan ke Rasulullah kepada Rasulullah. Baik, acara selanjutnya seperti biasanya ada sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, kepada akhwat dan ummahat yang ingin bertanya kepada Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz, terkait pekerjaan yang misal gini, kan sekarang ini banyak praktek gratifikasi ya, dimana orang-orang itu bakal masuk lulus ke selanjutnya ketika dia memberikan uang, memberikan sejumlah uang. Nah, pada saat dia lulus, artinya kan gaji yang didapatkan kan bukan halal ya Ustaz. Nah, kalau udah terlanjur begitu, itu gimana Ustaz? Katanya sedekah sekian persen untuk mensucikan harta, itu gimana? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul bersabda, ar-rasi wal murtasifin. Orang yang masuk neraka salah satu di antaranya adalah orang yang ar-rasi.
Apa ar-rashi? Yang memberi suap. Wal murtasi, orang yang disuap. Tadi dalam bahasanya gratifikasi. Gratifikasi itu sama dengan suap, haram hukumnya, nggak boleh. Jadi misal untuk masuk sebuah pekerjaan, ini saya kira rahasia umum, sekian ratus juta masuk, itu namanya gratifikasi, haram hukum, tak boleh. Hukum ansih, hukum normatifnya, maka apa yang dihasilkan dari cara yang haram adalah haram. Maka gajiannya haram, uangnya haram. Mau dibersihkan pakai apa? Haram. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana yang terlanjur? Waktu itu tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak apa-apa. Dan nggak tahu. Yang bahaya itu udah tahu hukumnya, bablas. Angkat. Tapi memang para ulama sebagai bentuk kehati-hatian, dibersihkan zakat melalui zakatnya, ada yang sedekahnya dengan hitungan 5%. 2,5 kan zakat, karena ini dulu transaksinya, ini kan ini nggak ada dalilnya, ini fatwa ulama aja 5%. Itu fatwa ulama saja, karena kan sudah terlanjur tadi itu untuk membersihkannya. Ada yang bilang 1/5 bukan 5%. 1/5 itu berapa? 20%. Wallahu a'lam. Tapi itu memang tidak ada dalil khusus untuk menerangkan hal itu. Terus gimana Ustaz? Saya kalau tidak begitu, saya nggak mungkin diangkat. Kondisinya begini, tesnya lulus, tes kita lulus dan layak. Tapi kalau nggak setor, nggak diangkat. Ini bukan salah kita kalau kayak gitu. Ini adalah kejahatan sistem. Kita nggak dosa di situ. Misal kita punya kompetensi nih, tesnya lulus, orang-orang yang punya kebijakan dia bilang kamu lulus, tapi kamu nggak bisa diangkat kalau belum setor. Stop dulu, wani piro dulu. Mau nggak mau kita keluarkan. Maka status kita itu bukan gratifikasi, tapi kita statusnya dirampok. Iya. Asal kalau enggak ini enggak diangkat soalnya. Halusnya karena dia berdasi, enggak, matanya nggak picak sebelah. Artinya itu sesuatu yang mau tidak mau, sistemik masalahnya. Kita kalau nggak gitu nggak bisa. Tapi itu bukan mau kita. Kita punya skill, kita punya kompetensi, kita lulus tes, kita terzolimi di situ. Kita tidak merebut kesempatan orang. Lulus, kita ujiannya nggak lulus, ngasih duit jadi lulus, nah itu yang nggak boleh. Itu namanya roshi wal murtasi tadi. Gratifikasi. Allah besar. Cukup. Halas, cukup. Masih ada yang bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya Ustadz, kalau tadi masalah di pekerjaan, ini bagaimana kalau yang terjadi di lingkup sekolah? Kita sudah sama-sama tahu, kayaknya udah rahasia umum lagi nih, masuk ke sekolah favorit ini sekian juta gitu. Nah ini kalau di depan biasanya ada istilah uang infak, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya gratifikasi syariah. Kalau seandainya itu adalah bentuk daripada kezoliman dengan cara batil yang sebenarnya dia tidak layak, lalu dilayak-layakin karena uang, maka itu tetap statusnya gratifikasi dengan bahasa apapun. Tadi bahasa infak, perlu tahu ya, itu nggak salah infak itu. Kumaha, infak itu istilah umum, bisa dipakai orang beriman, bisa dipakai orang kafir. Jadi di dalam Al-Quran itu sampai disebutkan innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Bahwa orang-orang kafir itu yunfiqun, berinfak. Orang kafir itu berinfak, menginfakkan harta mereka untuk menghalangimu di jalan Allah. Maka istilah infak itu benar, bisa dipakai untuk kebatilan. Soalnya infak itu umum. Dari anfaqo itu mengeluarkan harta. Yang nggak bisa dipakai justru sedekah. Nah kalau dia bilang uang sedekah, nah ini nggak bisa. Ya, orang dia di departemen yang berbasis agama begitu paham barangkali arti itu. Jadi istilahnya bukan sedekah, tapi infak itu ya bisa di jalan kebatilan. Tadi kita istilahkan bahwa infak itu lebih umum. Jadi infak itu bisa dipakai untuk orang kafir, bisa. Untuk tapi ya kalau di Indonesia kesannya kotak infak itu lebih utama ya. Sebenarnya kalau orang Islam itu bagusnya kotak sedekah, bukan infak, karena infak itu umum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, tafadhal. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang jual beli Ustaz, cuman lebih ke makanan. Dulu kami pernah jualan kue. Nah itu ada yang pesan kue ulang tahun. Dalam Islam kan nggak ada ulang tahun Ustaz. Jadi kalau misalnya ada yang pesan kue ulang tahun dan dirayakan itu, sebagai pembuatnya itu gimana hukumnya? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Berkaitan dengan perayaan ulang tahun ini nggak akan kelar perdebatan. Dalilnya apa? Dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir. Pembahasannya luas banget. Yang disebut tasyabuh itu apa? Pakaian, perbuatan. Cuma yang jadi masalah, apa iya semua perbuatan orang kafir itu langsung kalau kita tiru jadi tasyabuh? Yakin? Ini orang yang kontra dulu ya. Orang yang kontra dengan fatwa ulang tahun haram. Yakin? Perbuatan orang kafir itu haram diikuti.
Sementara ulang tahun ini babnya bab ibadah apa muamalah? Kalau muamalah, banyak muamalah orang kafir yang kita ikuti. Kan bukan ibadah. Apa itu coba? Banyak. Ini HP ini. Termasuk bagian bukan ibadah. Perbuatannya umahat menggunakan HP, ada tata caranya, jempolnya otak-atik juga. Arti gini loh, kalau kata yang kontra, tasabuhnya di mana? Babnya ibadah apa muamalah, kan gitu. Ulang tahun itu ibadah apa muamalah? Muamalah. Selama ulang tahun itu cuma dia tidak melakukan sebagai orang kafir, misalnya dia memohon di depan lilin, nah itu baru nggak boleh karena itu bab ibadah. Ini kan cuma tumpeng nasi. Karena tubuh juga nggak boleh, karena dia kan cuma itu untuk Buddha, apa yang kuncup ke atas itu. Untuk Buddha. Agama Buddha. Agama Buddha. Sesembahan itu loh. Oh ya, sesajenan. Iya, makanya nggak boleh. Begitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi nanti kalau nasi dipincuk ada ujungnya runcing nggak boleh. Nanti kue Bugis muncul nggak boleh. Ya memang tadi ada yang berpendapat begitu. Saya juga lebih hati-hati ke situ. Cuma kan ini babnya bab ikhtilaf. Karena ada yang merasa itu bukan ibadah. Nasi itu kadang umahat itu sekarang cetakannya macam-macam. Ada yang cetakan bintang, cetakan love. Love bentuknya kayak gitu dari mana itu? Nyetak sendiri. Itu tadi makanya bab ikhtilaf. Walaupun saya meyakini bahwa itu nggak ada di dalam Islam, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa orang yang seperti itu adalah dia seperti orang kafir. Saya tidak bisa, karena ada pendapat yang berbeda. Nah, kaidahnya selama ranah ini adalah ranah ikhtilaf dan bukan bagian dari ritual ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka hukumnya boleh. Misal tadi kue ulang tahun, selama itu cuma makanan saja, walaupun kita nggak setuju masih boleh. Tapi kalau maaf kue ulang tahun, di situ ada lambang apa ya itu, ada lilinnya, ada lambang agama orang lain, Allahu a'lam bishawab. Jadi pada perkara yang bukan ritual ibadah itu boleh. Jadi yang penting jangan membuatkan patungnya, jangan membuatkan ornamen ibadahnya. Kita nggak setuju dengan ulang tahun, saya juga. Nabi berulang tahun nggak? Yakin? Dalam hadis disebutkan dari riwayat Abu Qatadah, Rasul itu pernah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka yaumun wulidtu. Saya puasa hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Jadi kalau yang sesuai sunnah gimana? Puasa, bukan makan Allah a'lam bishawab. Saya kira cukup Ustazah, waktu sudah mau azan. Baik Ustaz, sebagaimana di akhir acara seperti biasanya Ustaz ada sesi tanya jawab. Dua aja. Oh udah. Belum, masih. Yang untuk dua aja tapi untuk datang pertama. Oke.
Pertanyaan, ada 3 yang nanya ya. Dikasih yang nggak dikasih satu gimana? Makan durian aja ya. Siapa ya? Pertanyaan yang bertanya ya? Yang bertanya? Ustaz yang nanya. Hah? Ustaz yang nanya. Oh, anak yang nanya. Oh, Seperti biasanya Ustaz yang lupa. nanya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, berapa Nabi dapat upah mengembala kambing? Belakang duluan, maaf ibu. Ya, 1 kirot. Berapa 1 kirot itu? 1 genggam. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 4 jenis pekerjaan saja yang direkomendasikan oleh Rasul. Silakan. Bertani. Berdagang, mengembala kambing. Oke. Cukup ya? Jazakumullah khairan katsiran wallahu a'lam bishawab. Waktu tempat kembali ke Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua.